Hola teman-teman semua, apa kabar? Semua sehat, sukacita, dan antusias ya? Amin. Harus semangat ya, karena sekarang saatnya kita mulai ibadah anak gereja Kristus Jawaban. Let's go! Shalom adik-adik semua. Wah, senang ya Kak ya, kita bisa berjumpa lagi di ibadah online gereja Kristus Jawaban. Yeay! Oh iya adik-adik, Kak Gege sama Kak Paulin mau ngajak adik-adik semua jalan-jalan loh. Kita jalan-jalan keliling Bali yuk Kak. Yeay, let's go Kak. Let's go, sana Kak. Wah, tempat di Bali keren-keren ya Kak. Iya, keren-keren banget Kak. Ada gunung, ada laut. Jadi kita bisa melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan. Tuhan hebat banget ya Kak. Bener Kak, tapi adik-adik tahu nggak? Lebih dahsyat lagi, Tuhan yang hebat ini mau menjadi sahabat kita loh. Iya, bahkan lebih daripada sahabat yang biasa. Dia setia, dia mau bersama kita saat kita ada masalah. Amin. Ayo adik-adik, coba sebutkan bersama-sama ya, siapa nama sahabat kita? Siapa adik-adik? Yesus. Kalau gitu kita mau menyanyikan lagu tentang Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Let's go! Ayo semangat adik-adik, kita mau puji Tuhan bersama ya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Ayo adik-adik, tepuk tangannya di atas kepala ya. Ayo tepuk tangan yang semangat ya.
Yesus kaulah sahabatku. 1, 2, 3. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku.
Senang banget ya adik-adik punya sahabat yang selalu bersama kita seperti Tuhan Yesus. Bener banget. Jadi kita nggak perlu takut. Saat ada masalah, ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Betul banget Kak Pauline. Ayo adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangan ya. Tuhan Yesus berkati kami saat kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga untuk siap mendengarkan firman-Mu. Dan juga berkati agar kami bisa melakukan setiap firman yang disampaikan dengan baik. Juga berkati Kak Indah yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah semua berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Jika masih ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami satukan hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan, hancurkan, usir keluar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Indah. Apa kabarnya? Kak Indah percaya bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, foto. Amin. Nah, sambil adik-adik duduk ya, siap-siap duduk yang manis. Kak Indah mau tanya, tadi di awal Kak Pauline sama Kak Jessica sudah ajak adik-adik keliling Bali, tempat yang indah-indah, yang bagus-bagus. Nah, adik-adik pernah nggak pergi ke salah satu tempat itu? Pasti pernah ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Indah juga akan ceritakan seorang tokoh yang dia juga akan mengajak jalan-jalan, bukan cuma keluarganya aja, tapi bangsanya. Wow, bangsa, coba. Bangsa itu besar, banyak orang pasti kan, lebih dari 10 orang pasti. Nah, Raja ini akan mengajak bangsanya untuk jalan-jalan. Kira-kira adik-adik tahu nggak nama rajanya siapa? Ya, raja pertama loh dari bangsa Israel. Ayo, tahu nggak? Wih, kayak ada yang bener jawab nih. Sebelum Kak Indah kasih tahu jawabannya, Kak Indah mau adik-adik lihat video ini dulu ya. Samuel 11, Saul menyelamatkan Yabes. Setelah Saul diurapi menjadi raja, dia pulang ke rumahnya dan bekerja di ladang seperti biasa. Lalu datang utusan dari Yabes ke kota Saul di Gibea Saul. Mereka meminta pertolongan karena Nahas orang Amon sedang mengepung kota mereka. Penduduk Yabes ingin menyerah, tetapi Nahas memberikan syarat. Nahas akan mencungkil mata kanan penduduk Yabes. Dan penduduk Yabes punya waktu 7 hari untuk mencari pertolongan. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Raja Saul dan rakyatnya bersiap menolong penduduk Yabes. Saat subuh, pasukan Raja Saul menyerang orang Amon dari 3 arah berbeda. Dan akhirnya Raja Saul menang. Bangsa Israel bersukacita. Nah, adik-adik udah lihat kan videonya tadi? Lagi berperang. Siapa yang berperang tadi? Raja siapa? Raja Saul. Bener banget, Raja Saul lagi sama rakyatnya lagi berperang. Nah, ceritanya waktu itu, kayaknya taruh ini dulu ya. Nah, ceritanya waktu itu Raja Saul yang pertama jadi raja, dia belum ada tugas apa-apa nih ya, kan baru jadi raja. Nah, dia punya daerah Israel ini ada 2. Mereka berseberangan, mereka nggak tinggal satu daerah adik-adik. Mereka tinggalnya berseberangan, seperti misalnya kayak Kak Indah tinggalnya di Subarat, daerah Dalung, atau adik-adik ada yang tinggal di daerah Ubung. Nanti kalau ke gereja, pernah nggak lewatin jembatan yang ada pasarnya? Apa namanya? Iya, Tukar Badung itu namanya. Nah, itu jembatan, bawahnya sungai. Nah, bangsa Israel ini juga dibagi, ada daerahnya yang di sebelah timur dan barat. Nah, mereka dilewatin sebuah sungai yang besar, sungai terbesar di Israel, namanya sungai, ada yang tahu? Sungai Yordan, benar sekali. Nah, adik-adik, di sebelah timur ini bangsanya ada bangsa Gad, Ruben,
sama Manasye. Yang di sebelah barat ada 10 Bani. Yang di sebelah timur ada 3 aja, ada 3 suku. Jadi yang di sebelah timur udah pasti orangnya sedikit. Karena orangnya sedikit, jadinya kekuatannya lebih lemah daripada yang di sebelah barat yang orangnya lebih banyak. Nah, waktu ada tetangga-tetangga Israel yang di daerah timur yang lihat kalau bangsanya lebih kecil, aku nggak suka nih ada orang Israel di deket-deket daerahku, aku mau ambil tanahnya, aku mau rampas. Wah, baru lihat ada yang lemah, dia pikir dia mau ambil tanahnya, dia mau buat jahat sama Israel yang kecil itu. Terus adik-adik tau nggak nama bangsanya apa? Itu namanya Bani Amon. Amon rajanya namanya Nahas. Nah, waktu itu dia bilang sama rakyatnya, sama tentaranya, yuk kita sana aja, kita ambil nih. Kalau kita ambil daerah yang kecil ini, nanti seluruh Israel kita bisa ambil semua. Jahat sekali ya pikirannya. Nah, terus mereka datang. Mereka mengepung kota Israel itu yang nama kotanya adalah Yabes. Namanya Yabes, dikepung. Dikepung itu gimana ya, adik? Dikelilingin tuh. Dikelilingin kotanya, jadi mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka di dalam kotanya nggak bisa melarikan diri, kotanya kecil. Tadi ada berapa suku aja? 3 di sana, dan itu salah satu kotanya. Jadi apalagi lebih kecil lagi daripada seluruh Israel. Waktu dia dikepung, kota Yabes ini warganya takut. Aduh, gimana nih? Nanti kalau berperang kita mati karena udah pasti kalah ya kan? Kita jumlahnya lebih sedikit. Jadi mereka keluar, utusannya keluar ketemu sama Raja Nahas. Dia maunya buat perjanjian supaya nggak berperang. Jadi mau menyerah aja, dia buat perjanjian. Raja Nahas, aku mau menyerah aja gitu. Tapi terus Raja Nahas yang udah berpikiran jahat, dia mendengar kata-kata utusan kota Yabes itu, dia bilang, oh ya boleh. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa ya adik-adik? Syaratnya adalah aku akan mencungkil mata kananmu semuanya. Coba adik-adik, mana mata kanannya? Yang itu salah, itu kiri. Yang kanan mana? Ini Kaina punya kanan. Mata kanannya dicungkil, kalau coba ditutup matanya. Kalau dicungkil satu, nggak bisa lihat kanan, cuma bisa lihat kiri. Kalau mau lihat harus putar. Nggak enak, udah gitu sakit lagi kan. Bangsa Yabes ketakutan. Terus dia mikir lagi, tunggu, beri kami waktu 7 hari. Kami akan cari pertolongan ke bangsa Israel. Kami mau minta tolong. Kalau nggak ada yang tolong kami, baru kami akan menyerah sama Raja Nahas. Raja Nahas mikir, sudahlah, pasti nggak ada yang nolong, nggak ada yang berani. Saya kan bangsa besar, siapa yang berani? Apalagi cuma ngamatin kota kecil kayak gini. Ya, oke, 7 hari. Udah gitu, utusan dari kota Yabes nih, dia pergi ke bagian barat Israel. Harus menyeberang, lewatin sungai, apa tadi namanya? Sungai Yordan. Terus udah sampai di sana, dia mau cari. Dia ingat, kita kan punya raja sekarang, ayo kita cari rajanya. Kita mau minta tolong. Terus dia pergi deh ke daerah yang namanya Gibea Saul. Di sana mereka berharap mau ketemu Raja Saul, mau minta pertolongan. Ternyata Raja Saul belum punya istana, nggak ada dalam istana, tapi dia adanya di ladang, belum ada kerjaan sebagai raja. Jadi dia di ladang membantu orang tuanya seperti sebelum-sebelumnya. Nah, terus karena belum ketemu Saul, utusan dari kota Yabes ini dia cerita sama warga sekitar sana. Aduh, kotaku dikepung. Dan kita punya perjanjian kalau nggak sampai 7 hari ini, nanti mata kita dicongkel yang kanan semuanya. Serem. Terus yang dengar semuanya, nangis. Sedih, kasihan ya kalau matanya dicongkel semua, gimana? Ya ampun, coba nih tutup lagi matanya, nggak kelihatan. Terus mereka nangis. Sampai semuanya nangis, heboh. Semuanya nangis, adik-adik, nggak 1-2, karena kan serem ya. Habis gitu, Saul pulang dari ladang. Dia lihat warga kotanya, kok sedih semua. Dia tanya, ada apa ini, ada apa?
Terus dikasih tahu lah ceritanya tadi. Nah setelah dikasih tahu saat itu, nah Saul yang baru jadi raja nih, tiba-tiba roh Tuhan berkuasa atas dia, terus dia jadi, ada yang berani ganggu bangsaku nih, ada berani ganggu bangsa Israel. Dia sebagai raja sudah dipenuhi oleh roh Tuhan. Roh Tuhan bikin dia mau menyelamatkan kota Yabes, mau menyelamatkan warganya. Dia semangat, lalu dia berpikir, ambil lembu dua ekor sepasang. Potong, banyak. Disuruh utusannya untuk sebar ke seluruh Israel, ke semuanya, dan dikasih pesan. Siapa yang tidak mau pergi maju berperang bersama aku, Saul, dan Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan seperti ini. Diapain ya, Dek? Potong. Ya, kalau punya lembu dipotong-potong semua gimana? Masa pesta makan barbeque kan enggak? Jadi ya udah, daripada dipotong-potong mereka juga takut Tuhan yang buat seperti itu. Jadi mereka mau. Jadi rakyat Israel semuanya berkumpul. Mereka mau ikut berperang sama Saul dan Samuel untuk menyelamatkan keluarga mereka yang kecil ini yang ada di seberang sungai. Jumlahnya ada 330.000 orang semuanya. Banyak nggak adik-adik? Banyak ya kan? Nah semuanya semangat maju berperang. Terus Saul bilang sama utusan Yabes tadi ya, kamu pulang aja, bilang sama teman-teman kamu, kau bilang besok ada keselamatan dari Tuhan. Wih, orang tadi yang dari Yabes yang udah ketakutan akan hilang matanya sebelah, akhirnya pulang dengan sukacita. Dia pulang seberangi sungai Yordan, masuk ke kotanya. Dia bilang sama keluarganya sama warganya, tenang. Kita akan mempunyai pertolongan. Wih, semuanya senang. Nah, terus tapi dia bilang, utusan Yabes nih sama Raja Nahas, besok aku akan menyerahkan diri deh sama kamu. Tuh. Wih, Raja Nahas yang dengar itu, sudah dibilang ini pasti nggak ada yang tolong kan. Wah, dia pede tuh, adik-adik, pede. Ya udah, karena dia pede, dia udah akan ambil kota Yabes itu. Udah dia santai-santai, mungkin tentaranya yang tadi berdiri tegak, pegang senjatanya ditaruh. Mereka nggak tahu, ternyata ada yang akan menyerang mereka ya kan. Terus di seberang lainnya Saul sama semua tentaranya, sama Samuel, Nabi Samuel bersiap-siap. Mereka jalan. Ayo, jalan cepet. Pas subuh-subuh nih jalan menyeberangi sungai Yordan. Ya nggak kelihatan ya kan. Nah, terus udah menyeberangi, Saul bagi tentaranya itu jadi 3. Ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di depan. Semuanya mau kepung Bani Amon. Di jalan, ya waktu subuh-subuh masih gelap. Subuh-subuh tuh gelap apa terang ya adik-adik? Gelap dong. Itu kalau adik-adik itu di rumah subuh-subuh tuh masih ngantuk-ngantuk gitu kan ya kan. Nah terus itu seperti itu. Jadi Saul siap-siap. Wah, waktu pasukannya Bani Amon ngantuk-ngantuk, bangsa Israel udah semangat, udah bawa senjata, udah siap berperang. Apalagi ada roh Tuhan yang pimpin, ya kan? Terus dia, 3, 2, 1, pang. Ya, seperti tadi dilihat di videonya gimana? Menang, Raja Saul dan rakyatnya menang. Karena siapa? Karena Tuhan yang sudah berikan kemenangan, ya kan? Nah, terus Bani Amon ini yang lolos, yang tidak kena pedangnya rakyat Israel, lari sana, lari sini, lari sana. Sampai nggak ada yang bisa larinya gandengan sama temennya, ngajak-ngajak. Kita kabur lewat sini, nggak bisa. Semuanya nggak bisa mikir apa lagi, semuanya pergi aja satu-satu kemana-mana, terserah, hilang semuanya. Wah, tepuk tangan deh buat Tuhan. Tuhan itu hebat, Dia memberikan kita kemenangan, Dia sumber kekuatan kita, ya kan? Benar sekali adik-adik, siapa yang percaya Tuhan memberikan kemenangan? Amin. Nah, waktu itu semua udah kumpul, udah selesai, udah bersuka cita semuanya. Akhirnya Yabes bebas dari Bani Amon. Nah, lalu Samuel bilang sama rakyatnya itu, oke, kalau gitu sekarang kita ayo pergi ke Gilgal. Ngapain ke Gilgal?
ke Gilgal mau melantik ulang Raja Saul yang tadinya sempat ada beberapa yang nggak percaya. Jadi kita mau lantik ulang. Dan ada lagi yaitu mempersembahkan korban keselamatan karena Tuhan sudah tolong mereka, dan juga sorak-sorai mereka semua di Gilgal. Kalau bersorak-sorai pasti udah senang-senang, semua pasti makan-makan ya adik-adik. Oh ya, seru banget. Nah, adik-adik, saat kalau kita ada masalah, kita sedang dalam kelemahan, terus ada yang nolong, senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang dong. Nah, sama seperti ini, seperti tadi Yabes yang kecil, dia diganggu sama bangsa yang besar yaitu Bani Amon. Terus tapi dia ditolong sama keluarganya yaitu Saul yang adalah raja dan juga tentaranya, bangsa Israel lainnya yang ada di seberang sungai, menolong Yabes yang kecil. Yabes senang, sama seperti kita juga, kita pasti senang. Nah, kita nggak boleh ya adik-adik kalau misalnya kita kuat terus kita mengganggu yang lemah. Mengganggu yang lemah itu seperti apa? Ya misalnya seperti kalau ada teman kita yang lebih kecil badannya, kita bilang, kamu kayak korek api gitu misalnya. Wah, sakit dong hatinya deh, sedih nanti dia. Terus kalau misalnya ada yang gendut, wih gajah lewat, cuy gajah. Wih, sedih juga bisa adik-adik. Terus misalnya kalau kita punya adik, dia punya mainan baru, terus kita pengen main, kita ambil aja, kita pukul ya adik-adik, kita, adiknya nangis. Gak boleh kayak gitu. Kalau kita kuat, kita harus menjadi penolong yang lemah, ya kan? Kak Indah mau kita nyanyi sekarang, yaitu no bullying. Bullying itu apa? Bullying itu ya sama seperti mengganggu orang yang lemah, ngejek, menyakiti hati orang, membuat orang lain sedih, itu namanya bullying. Kita mau bangkit berdiri dulu ya, kita bangkit berdiri. Kita mau coba nyanyikan lagu ini sama-sama. Oke? Ceritanya adalah tentang tidak boleh bully, tidak boleh mengganggu teman, tapi kita harus mengasihi, harus membantu. Siap? Everyone stand up tall and proud. We're gonna stop bullying now. Everyone march in place and sing. Let's work together to stop bullying. Be kind to all people and show them respect. Help one another to do their best. Be friendly and smile and show you care. Shine your light, share your love everywhere. Stop bullying now. Stop bullying now. Stop bullying now. Nah, udah semangat kan? Yuk kita ingat lagi ya pelajaran hari ini. Apa kesimpulannya dari firman hari ini yang harus kita pelajari? Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Sama seperti Saul tadi yang baru pertama kali jadi raja, tidak pernah ada raja di Israel. Itu Saul yang ada yang pertama. Jadi tidak ada pengalaman, nggak ada seperti apa ya raja itu, orang dia juga kerjanya di ladang, ya kan? Nah, tapi saat ada pembulian itu dari bangsa Amon ke kota Yabes, jadi penuhi Roh Tuhan. Jadi dia punya keberanian, kekuatan untuk berperang, menolong yang lemah. Nah, selanjutnya yang dua adalah Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Nah, kalau misalnya Tuhan nggak berikan kekuatan, gimana bisa menang ya kan adik-adik? Jadi yang kedua adalah sumber kemenangan kita. Yang ketiga, kalau kita kuat, kita harus mau menolong yang lemah. Oke adik-adik, siapa semuanya di sini yang mau belajar firman Tuhan hari ini? Good. Sampai jumpa. Good job adik-adik. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita dan kemenangan kita. Dan kita juga harus menolong orang lain yang dalam masalah. Bener banget adik-adik. Dan ingat ya, semua itu karena pertolongan Tuhan. Seperti kata firman dalam ayat hafalan hari ini. Adik-adik mau tahu? Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau ucapin ayat hafalan hari ini ya. Sekarang waktunya ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini yaitu diambil dari Sakaria 4 ayat 6.
bukan dengan keperkasaan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. firman Tuhan semesta alam. Ayo kita ulangi bersama-sama ya dengan gerakan. Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Halo David, hari ini kita mau buat kreativitas apa? Halo Kak Jessica. Tadi kita kan sudah dengar cerita tentang Saul memimpin bangsa Israel berperang. Jadi kreativitas hari ini kita akan membuat perlengkapan perang. Wah, seru nih! Teman-teman di rumah sudah siap berkreativitas? Ayo kita lihat cara buatnya. Keren, Kak Jessica juga mau buat nanti. Nah, adik-adik yang sudah membuatnya bisa share ya ke guru kelas masing-masing. Iya Kak, pasti keren. Seperti foto dan video kiriman adik-adik dari ibadah minggu lalu. Sip, kalau gitu ayo kita lihat karya adik-adik minggu lalu lewat video ini. 1 Timotius 6 ayat 15. Raja atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 15 B. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Amin. Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja dan tuan. Di atas segala tuan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. 1 Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. 1 Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja Dan tuan di atas segala tuan. 1 Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Yesus pokok dan kita rencananya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ku anak raja, kau anak raja, kita anak raja. Your mercies deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, longer than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Wah, Kak Jessica bersyukur sekali hari ini bisa beribadah bersama. Walau tidak bersama di gereja, tapi Kak Jessica yakin semua sudah mengikuti ibadah dengan semangat dan hadirat Tuhan bersama dengan adik-adik. Amin.
Ya betul sekali, tapi adik-adik sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita mau doa dulu ya. Adik-adik siapkan sikap doa yang baik. Kak Indah akan pimpin kita semua dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk setiap sukacita, damai sejahtera, kekuatan baru, hikmat baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kami, Tuhan adalah sumber kemenangan kami, dan kami sebagai anak Tuhan, kami mau belajar sebagai orang yang lebih kuat, kami akan mau untuk menolong orang-orang yang lemah. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan juga memberkati untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah lakukan ibadah hari ini. Tuhan memberkati, damai sejahtera, sukacita, kesehatan Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Juga Tuhan memberkati setiap kebutuhan mereka melalui orang tua mereka. Tuhan juga akan yang memberkati limpah sesuai dengan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami patahkan segala kuasa jahat apapun yang hendak mengganggu anak-anak-Mu di Gereja Kristus Jawaban, sakit, penyakit, duka, apapun Tuhan, segala masalah kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan, diusirkan, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Ya biar hanya perlindungan daripada Roh Kudus saja, perlindungan dari darah Yesus yang tutup bungkus anak-anak Gereja Kristus Jawaban, dijauhkan dari segala sakit, penyakit. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ingat, selalu jaga kebersihan dan kesehatan ya adik-adik. Dan tetap semangat ya adik-adik. Ayo kita bersama-sama mengatakan, bersama Yesus, aku dan kau Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes.